Coba, coba lihat ke poin 4-nya, Kak. Gentleman encryption process. Vin. Vin. Bentar. Vin. Iya, iya. Sebentar, sebentar. Suara gue kedengeran nggak? Halo? Nggak masuk ya suaranya, maksudnya nggak Halo, jelas. halo? Hmm. Vin, yang ini yang kemarin itu, ini harusnya tinggal dinyalain. Ya udah, gue chat aja Vin kalau misalkan suaranya kurang jelas ya. Yang bagian ini kemarin tinggal aktifin eh, di serial monitor itu apa ya Vin ya? Halo, halo? Suara jelas nggak? Halo? Halo Vin? Ya, suara gue jelas nggak? Jelas. Ya. Oh iya, ini yang kemarin ya. Yang kemarin tuh Maaf, 4.5. Pak, potong di aku kok kayak mendem gitu ya suaranya. Bener nih, sebentar, sebentar. Bener nggak nih? Halo. Di saya enggak sih? Iya, kalau di aku ini ya. Ini sinyal kali juga. Mana mungkin ya kan sinyalnya enggak lah. Halo, halo? Apa? Ya, halo, halo. Ya, ini udah jelas belum? Ah, udah. Oke. Oke, Oke, lanjut untuk ya. serial 4.5 ini ya. Oke, sebelumnya salam kenal ya Ratna, Kevin. Untuk yang 4.45 ini kita cuma cukup aktifin aja sih yang kemarin dari serial monitor itu dia akan keluar layaknya komposisi-komposisi dari pemrosesan setiap sistem yang kepake di dalam laptop kita sih bro, gitu. Nah tapi yang masih kurang paham itu karena cukup banyak ya komponen-komponen dan komposisi-komposisinya apa aja yang perlu dikeluarkan itu cukup perlu ditanyakan sih. Hmm. Coba sekarang buka ke running aja Kak. Running Arduino-nya. Ini Pak Boginya belum kirim lagi masih ya tutorialnya. Belum. Ya udah, ini yang sedapatnya kita ya. Iya. Terus itu, Oke. tapi aku belum balas chat Pak Bogi yang tadi itu loh. Yang dia nanya Oh ya, alamat. yang tadi ntar sekalian. Yang tadi itu sebenarnya dapat sampai dari apa ON itu, eh, jadi dari paper yang tadi, terus kita cari tahu gimana sih cara menghitung ON itu. Nah, ya udah kita dapatnya 0 pangkat n. Sebenarnya kalau dibilang udah diturunin atau kita hitung diturunin atau belum, eh ya bisa dibilang udah diturunin sih. Cuman ya Eh gimana, Vin? Udah eh hasil. Gini ya, mungkin aku jelasin secara singkat ya, apa itu ON sama ON pangkat 2 atau yang biasa ditanyakan Bogi. Jadinya secara pengertian, ON itu tuh adalah berapa kali waktu untuk di pemrosesan kita berjalan. Nah, secara di paper tersebut, dia itu tidak menjelaskannya secara eksplisit. Eksplisit itu maksudnya ON langsung. Tapi dia menjelaskan cara pemrosesannya. Yang dimana itu nge-refer kepada ON tersebut. Hmm. Nah, ON tersebut itu tuh maksudnya itu dia eh, pemrosesan itu secara orderly berurutan. Anggap aja setiap karakter-karakter ini adalah byte per byte. Nah, untuk proses pengenkripsian, kita tuh akan mengubah suatu byte dari karakter tersebut, yang dimana menyebabkan karakter-karakter tersebut itu tuh berubah menjadi karakter yang hex code atau yang tidak bisa ditemukan.
Nah, kita biasanya kasih kayak mungkin teks atau kata kunci lah untuk ngedecryptnya gitu. Nah, waktu pada proses mereka nge-enkripsi, tentu mereka akan mengubahnya setiap karakter. Nah, karakter itu adalah kumpulan dari bytes kan, seperti itu. Nah, waktu pas diubah jadi decrypt, dia akan mengubahnya setiap bytes juga, satu per satu, gitu sih, Ratna. Jadinya, kalau di paper itu, kalau Pak Bogi baca, Pak Bogi itu tidak bakal menemukan secara eksplisitnya. Kalau dia menjelaskan proses ini tuh ON loh. Oh, enggak, tapi mereka itu menjelaskannya secara implisit. Kalau seandainya pemrosesan itu tuh berjalan secara orderly atau bertahap gitu sih. Mungkin itu yang bisa aku jelasin kalau yang eh, poin yang ON ya. Karena Ya. ON ini salah satunya aku yang dapat. Gimana Ratna? Ah, Oke, nanti bisa ini nggak? Maksudnya minta tolong kayak lebih sih. Maksudnya jawab, bukan jawab chatnya sih, lebih ke ngejawab itu tuh dari mana gitu. Maksudnya kayak kata kakak tadi kan udah dijelasin. Cuman kayak lebih ngejawab pertanyaannya itu loh. Kayak yakin bapaknya gitu. oke oke siap siap. Makasih. Ah, Oke mungkin boleh dilanjut. Oke, jadi gini, ini ada bisa dibilang ini semacam tata cara, tapi ini saya kasih tata caranya itu nggak bisa diambil plek gitu ya. Pasti akan ketahuan banget kalau misalkan apa eh nggak coba sendiri gitu. hmm, Karena ini udah terstruktur. Nah, jadi gini, pertama, ntar kalau dia tanya itu dari mana, mau pangkat N, ini bisa dicatat aja ya. Jadi yang pertama, kan pasti kakak harus tahu dulu, oh, Ascon ini sebenarnya apa sih? Jadi dia menggunakan konstruksi apa itu algoritmanya. Nah, si Ascon ini sendiri, dia itu menggunakan konstruksi sponge yang terdiri dari tiga tahap. Inisialisasi, absorbing and squeezing, atau pemrosesan datanya lah. Lalu finalisasi. Nah, inisialisasi ini kita menggunakan kunci dan nonce yang mana sudah kita taruh di itu tuh di kunci di codingan kita tuh ada key, ada nonce ya kan? Nah, itulah implementasi itu nih. Kita belajar teorinya dulu nih. Nah, lalu eh, proses enkripsi dekripsinya itu namanya absorbing and squeezing, memproses plain text melalui operasi permutasi ya, ya, gitu. Lalu di finalisasi kita menambahkan authentication ke dalam output, yaitu hubungannya sama key tadi lah. Nah, lalu di algoritma ini terdapat ada operasi matematika apa yang ada di dalam algoritma ini? Ada pertama permutasi yang tadi saya bilang. Nah, di Ascon sendiri terdiri dari 6 ronde serta 8 ronde untuk pemrosesan datanya. Lalu di selain permutasi juga ada XOR, gerbang SOR. Si SOR itu kan eh, not OR ya kalau nggak salah. Ya itulah. Nah, lalu yang penyisipan yang kita udah sebutkan tadi nonce and padding untuk memastikan si blok datanya itu lengkap. Oke. hmm, Nah, jadi di tahap inisialisasi kayak yang tadi kita jelasin, dia punya 6 round permutasi pada state sebanyak 320 bit. Bentar, Kak. Oke. Nah, selanjutnya operasi yang dilakukan ini hanya memodifikasi state internal yang ukurannya tetap sehingga kompleksitasnya konstan. Jadi hasil akhir pada tahap inisialisasi ini tetap ON lah. Nah, lalu di tahap pemrosesan data, si plaintext ini dipecah menjadi 128. Itu kenapa si Ascon itu Ascon 128. Dia 128 bit. Nah, lalu setiap bloknya diproses dalam 8 ronde permutasi. Nah, operan digunakan pada setiap blok itu ada SOR, ada permutasi, ada ekstraksi hypertext,
dan begitu seterusnya berulang-ulang. Tadi ada 8 ronde ya. Nah, lalu jadi jika panjangnya plain text adalah n bit, misalkan Nana itu misalkan 4 bit, let's say 8 bit lah. Maka jumlah bloknya adalah n per 128 sehingga jumlah operasi permutasinya menjadi tn 8 kali n per 128. 8 kali 8 per 128 tuh. Nah, karena konstanta di dalam notasi big nol itu konstanta diabaikan, maka kompleksitasnya linear terhadap ukuran input. Jadi hasil akhirnya tetap ON gitu loh. Hmm. Gitu lah. Nah, jadi kesimpulan prosesnya keseluruhannya itu TN ya sama dengan O1 tambah ON tambah O1. Jadi kompleksitas totalnya tetap ON. Jadi sebenarnya kuncinya di sini kalau dari yang kita tangkap ya, yang mempengaruhi itu karena dalam notasi big O itu konstanta itu diabaikan. Sedangkan kita sini bermain di konstanta. Jadi mau dikali apapun, walaupun terlihat rumit, ya kompleksitasnya tetap linear gitu. Mau kita misalkan kita punya 5 5x ya. X-nya berapapun kalau misalkan eh, konstanta diabaikan gimana ya ngomongnya? Ya istilahnya rumusnya itulah tetap ON lah. Dari sini udah mulai paham belum Kak dari algoritmanya dulu? Itu tadi teorinya dulu kan, belum ngejelasin yang ini ya penjelasan Nah, kode. itu sudah menjelaskan. Itu sudah menjelaskan kenapa kita bisa dapat ON. Hmm. M- Ini kakak tapi menurut kata saya kakak tetap mesti baca sih Kak. Yes. Tetap, mesti tetap baca karena si bapaknya pasti nanyain itu semua teorinya kita nggak bisa jelasin semuanya. Iya, Jadi iya. di Big O Notation ini ada kirim linknya nggak tadi ya? Ada dari Geeks for Geeks itu. eh Sebentar. Jadi yang waktu itu kan pernah ngirim yang pertama yang enkripsi askonnya. Terus beda kan sama yang poin 4 ini tuh bedanya apa sama yang sebelumnya? Maksudnya codingannya tuh sebelah mana di Yang belakang? sebenarnya yang poin 4 itu codingan dari poin 3 kita tambahin. Jadi bagus sebenarnya nggak usah dibedain aja bab 3 sama bab 4 codingannya ya. Oh berarti yang di misalkan sampai Ya berapa sama ibaratnya yang ya ini, ibaratnya ah eh, apa? berarti pakai ini aja gitu maksud. Ibaratnya yang di bab 3 itu kita bikin rumah nih. Nah, terus di bab empatnya ya udah di rumahnya kita dengan rumah yang sama kita tambahin jendela, tambahin pintu gitu aja. Tapi ya kita tetap pakai coding yang sama. Karena di itu kan cuma ditambahin kita mesti ngecek berapa detik itu enkripsi, dekripsinya berapa detik. Terus kalau misalkan kita ubah berapa bit dia tergeser berapa bit itu kan. Nah, itu yang kita tambahin itu Kak. Tapi basic codingannya sama. Enkripsinya kan itu aja, sama aja. Tapi misal codingan yang ini tuh udah masuk ini ya apa namanya? Oh udah deh nggak jadi. Iya, benar benar benar. Gini gini. Kan goals utamanya kan mengimplementasikan Ascon itu kan. Ya. Nah, di bab 3 itu udah selesai tuh kita sudah mengimplementasi Ascon. Apa buktinya? Yang Nana udah terkirim itulah Nana berhasil jadi terkirim jadi Nana itu kan. Hmm. Nah, terus di bab 4 kan kalau kita diminta untuk uji apa yang bitnya itu lalu juga uji berapa detik dekripsi, uji berapa detik enkripsi. Nah, itu ya udah kita tambahin aja apa testingan di codingan itu dari bab 3 kita tambahin fungsi buat ngetes berapa detik, fungsi buat ngecek kalau ngubah bit berapa yang tergeser itu. Jadi yang bab tiganya. Kalau enggak ya dia ngetes apa kan? Hmm. Yang mengenai bab 3 bab. Halo? Masuk. Halo? Aku mau nanya ya, apa nanya? Bentar. Sudah clear belum ya? Masuk masuk soalnya. Eh, Selama kemarin ini ngerjain ini Oke. tuh ada Ada lagi mau ditanya tentang bab 3? oh ya udah nanti aja nanti.
Ini nomor tiga ya? Ada apa? Yang tadi itu nomor tiga. Ada apa, Kak? Penjelasan yang tadi itu nomor tiga. Mas, Penjelasan yang mana ini yang barusan? ya. Yang barusan itu tiga atau empat sih? Barusan kan barusan kakak nanya bab 3 sama bab 4 codingannya yang mana kan? Oh, Itu saya iya. jelasin. Mm. Aku mau Bab nanya ya, bukan nomor. ini. Temuan selama simulasi ini tuh apa aja sih? Kayak apa gitu? Pene- Penemuan Ya, kayak apa kayak gitu? Ada nggak? Kayak susahnya kayak atau apalah. Kayak penemuan. apa gitu? Vin, penemu. Oke, kalau untuk temuan ya, temuan selama ngebuat transmitter sama receiver ini, yang pertama itu, pertama kita tuh tidak bisa langsung nge-eksplisit, maksudnya eksplisit itu kita menanamkan langsung algoritma Astonnya di dalam sistem kita. Jadi kita harus menggunakan dari library orang. Nah, Oh. library orangnya ini tuh kita kita bisa library orangnya ini tuh kita import dan kita gunakan gitu. Tapi dia sudah menjelaskan sesuai dengan uh, sesuai dengan paper yang sudah dipublish yang dikirimkan oleh Uber itu satu. Yang kedua, kita juga kemarin itu mencoba untuk kemarin kan ada daftar pertanyaan yang harus dijawab kalau tidak salah. Nah, salah satunya tuh itu tuh yang menjawab dia tuh sebenarnya kompleksitasnya tuh terhadap waktu tuh apa. Nah, kita berpikir kemarin tuh kita mencari ON tersebut kan. Apa sih ON? Apa sih ON pangkat 2? Apa sih ON plus 1? Apa sih ON log N? Itu cukup banyak kan Nana untuk terkait ON tersebut. Tapi waktu pas kita mempelajari secara paper dan juga kita sudah ini kan anggap aja argumentasi dari kita ya kalau seandainya itu ON tapi diperkuat dengan paper yang tadi dijelaskan oleh Hubert yang dimana eh, kita tuh sistem ada 3 tahap finalisasi yang kedua apa Bert tadi finalisasi sponge ya kalau tidak sponge Ah, terus finalize. betul. Ada Ya, absorption ya pokoknya ada 3 itu nah dari 3 yang tersebut pertama itu tuh inisialisasi, lalu pemrosesan data, yaitu ah, absorption itu tadi. Lalu yang absorption. keempat, yang ketiga baru finalisasinya. Iya, finalisasinya itu pada proses ini kan, encrypt-nya kan dengan menggunakan key atau decrypt-nya. Ya, Nah, itu tuh dari proses tersebut ya. tuh dia melewati tahap bertahapnya tuh per byte-nya. Nah, jadi byte per byte-nya itu tuh dilewati. Kalau nanya apa sih bedanya ON pangkat 2? Nah, ON pangkat 2 itu tuh maksudnya kan tahu looping ya. Looping kan ada for. Kalau kayak for di dalam for itu ON pangkat 2. Jadi kita memproseskan di dalam dari apa karakter anggap aja kalau secara heksadesimal ya n itu ada 16 karakter. Nah, di dalam 16 karakter tersebut tuh kita lakukan pemrosesan pengubahan byte lagi. Nah, kalau seperti itu nanti menggunakan on pangkat 2, tapi kita tuh di sini untuk menggunakan Aston hanya mengubah karakter yang ada di n-nya tersebut aja tanpa di dalam byte per byte-nya. Jadi kita langsung ngubah secara bytes keseluruhan, bukan bit ya. Bit kan persatuannya. Itu sih Nana. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk pemrosesan dari enkripsi ini, dia kan ada perhitungan nih Bert ya. Kita gunakan perhitungan apa? Bert, lupa namanya. Yang kita bandingin kalau seandainya kita ubah kata ini sama kita bandingin tidak diubah tuh Oh, sama avalanche mereka. test. Iya, Avalanche nah, test. nah waktu pas kita ubah namanya avalanche test. Avalanche test. Ya, ya. Nah, itu tuh kita gimana? Jadi anggap aja di sini ada kata namanya Nana. Terus habis itu kita ubah jadi Nanu. Nah, eh, waktu pas kita encrypt terus kita decrypt, kita tuh lihat perbedaannya tuh seberapa signifikan sih waktu pas di encrypt sama di decrypt.
Nah, waktu pas dicek, dia itu mencapai 50-60% ya, Bert. Aku lupa datanya soalnya. Ya, Nah, pokoknya mereka tuh ada gimana? benchmark yang ini yang Valencia Index tuh kita dapatnya berapa persen kemarin? Bukan persen, bit, 67 bit. Oh, 67 bit. Nah, jadi ya dengan dengan ada perubahan satu karakter saja itu udah mengubah keseluruhan 67 bit. Jadinya bisa dikatakan eh, Aston ini tuh cukup kuat untuk pada saat encrypt sama decrypt. Itu yang ketiga. Nah, untuk yang keempat, apakah ada tambahan, Bert? Untuk yang keempat, mungkin ada miss dari gua. Oh, yang keempat, aku juga baca-baca satu. Aston itu cocok untuk digunakan pada IoT. Ini butuh butuh research lagi ya, karena waktu pada proses pengenkripsian dia tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, ON itu menjelaskan memperkuat kalau seandainya ON itu kan dia kompleksivitas terhadap waktu kan. Semakin dia n pangkat 2 berarti semakin lama tuh untuk melakukan pemrosesan suatu kalimat atau satu kata. Nah, kalau pada saat pengiriman di IoT itu kan membutuhkan waktu yang cepat kan. Sebagai contoh kita menggunakan sensor udara atau sensor kelembapan matahari. Nah, kita untuk pengiriman data itu harus cepat ke dalam database kita. Jadinya ON ini adalah cocok nih untuk Aston itu cocok nih karena dia kompleksitas terhadap waktunya itu ON. Makanya dia cepat untuk pengiriman datanya. Gitu sih kalau yang aku dapat overall. Mungkin kalau ada tambahan dari Hubert. Iya. Jadi semakin itu saya udah kirimin yang Geeks for Geeks di chatnya, itu bisa dipelajarin aja. Big O notation itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya gimana ya? Cara untuk kita tahu seberapa rumit lah. Kan makanya dia ini kan ngetes tingkat kerumitan algoritmanya kan. Nah, kalau ON tuh yang paling apa? Efisien lah istilahnya. Nggak banyak Iya. Dia eh pa- dia paling hmm, cepat. Dia paling cepat. Berarti efisien. Seefisien itu karena dia hanya melakukan looping satu kali untuk satu kata gitu. Itu temuan-temuannya. Tapi karena aku pengen tahu kalau secara objektif yang dilihat dari yang dikomunikasikan oleh dosennya itu tuh eh, lebih ke apa namanya pengimplementasian sistem kah atau lebih memfokuskan kepada teori dari Aston ini? Kayaknya lebih ke teori deh. Jadi nggak fokus ini ke teori ya. Nah, karena yang aku lihat juga dia nge-refer kepada suatu sistem. Jadinya yang aku tangkap apa yang dikomunikasikan ke Pak Bogi atau dosennya itu tuh eh, terhadap apakah Ascon ini tuh cocok untuk digunakan di sistem IoT. Jadinya yang perlu dilakukan riset itu adalah karena kita mempunyai teori atau hipotesa tersendiri, makanya kita lakukan uji percobaan. Waktu pas kita lakukan uji percobaan, kita baru bisa menjawab hipotesa-hipotesa kita, Kanana. Jadinya yang hipotesa kita di awal itu yang aku tangkap ya, kita berpikir kalau teknologi Aston ini tuh bisa digunakan di IoT. Nah, benar karena dari kompleksivitas big O notation-nya dia tidak rumit. Bukan tidak rumit ya, tapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua itu tergantung nih hipotesa-hipotesanya. Nah, temuan-temuan tersebut yang menurut aku perlu eh, perlu digarisbawahi kepada dosennya sih, Kak Nana.
Nah, just waktu pas dia menanyakan tentang terkait kompleksiti dari kriptografi tersebut, nah itu sebenarnya secara dari teori yang tadi dijelaskan Hubert itu sudah terjawab dari mulai 3 step tersebut dan dari code ini sih, karena mereka itu melakukan permutasi tadi XOR juga ya, Bert ya. Itu dalam satu karakter. Mereka akan Ya looping benar. terus-terusan gitu per karakter-karakter. Karakter nih huruf ya maksudnya. Gitu sih Kanana. Dari sini apakah masih ada kebingungan Kanana? Eh, Selama ngerjain itu ada baris-baris penting gitu nggak yang udah dirubah atau ditambahin atau dibuat gitu? Terus bagian mananya? Kalau dirubah dan ditambahin itu mungkin kita ditambahkan untuk proses validasinya ya, berarti ya. Penambahan proses validasi karena validasinya itu kan menggunakan key ya. Jadi ya dari transmitter sama receiver tuh harus mempunyai key yang sama. Terus yang kedua itu ada Yang proses yang key sama apalah. nonce itu sebenarnya udah bawaannya si Askonnya juga sih. Oh itu udah salah satu dari Astro-nya ya. Hmm. Soalnya Iya, finalize ya. iya. Oke oke oke. Itu fitur dari si Askonnya itu yang tadi key and nonce. Oh kita cuma menambahkan berarti avalanche testnya aja sih buat proses perhitungan. Ya, itu di bab 4. Yang di bab 4 Hmm. avalanche test sama untuk ngecek dia punya berapa detik gitu. Ini itu dong. Intinya gini, mungkin temuannya gini ya, supaya unik. Eh dari beberapa nanti kakak pelajarin algoritma lain ya yang simple-simple kayak ciphertext gitu. Ciphertext terus apa saya lupa stair pokoknya tangga dia naik tangga gitu. Nanti kakak pelajarin aja dua algoritma simple. Hmm. Nah, terus kakak mikir gini aja dari dua dua kalau misalkan ditanya eh gini, kakak bisa bilang kan di awal rencananya mau pakai simulator. Nah, di simulator itu kakak sudah coba untuk enkripsi ciphertext dan yang apalah cari enkripsi satu lagi itu bisa. Tapi sedangkan untuk Ascon ini nggak bisa. Karena apa? Karena memang terlalu rumit. Tidak bisa dilakukan di situ. Ternyata harus pakai hardware. Nah, dari situ saya pikir ternyata si Ascon ini akan algoritmanya rumit sekali. Nah, ternyata setelah saya pelajari bagaimana cara menganalisis algoritma menggunakan O- Big O notation, ternyata si Ascon ini nggak terlalu rumit karena dia ON gitu. Dan ketika saya eh melakukan tes terhadap berapa lama dia melakukan enkripsi dan dekripsi, hasilnya juga cukup baik gitu. Nanti kakak tunjukin berapa detik, berapa milidetik gitu. Nah, terus kalau kakak mau lebih bagus lagi, kakak pakai yang simulasi itu untuk em, coba kakak bikin simulasi yang pakai enkripsi yang lain lah, yang simple. Nah, terus kalau misalkan hasilnya, saya yakin sih hasilnya nggak beda jauh ya. Nanti hasil enkripsinya misalkan di sana 1 detik, di sini cuma 1,2 detik, ya beda dikit aja. Tapi dengan al- eh, kompleksitas yang jauh lebih kompleks gitu. Kalau hypertext itu salah satu contohnya kayak cuman misalkan Nana jadi misalkan jadi +1 gitu. Jadi MNO jadi N jadi O A jadi B gitu doang jadi NB. Jadinya OB gitu. Nah, itu kan simpel banget ya. Nah, kalau misalkan algoritma kayak gitu, ternyata cuma beda beberapa milidetik aja sama Ascon ini, berarti kan kita bisa bilang Ascon ini dengan algoritma yang kompleksitas itu efisiensinya tinggi. Nah, itu bisa jadi temuan juga. Hmm. Ngerti nggak, Kak? Iya. Tapi kalau mau yang lebih bagus ya kakak harus bikin simulasinya buat ngebandingin itu. Misalkan ini nampilin simulasinya nanti kayak biasa, maksudnya cuma ngeran doang. Terus kasih lihat eh, Yang kalau mau simulasi itu apa? Yang algoritma lain. nggak buat ini apa namanya? Kayak yang poin 4 yang tadi. Oh, nggak ini kan tadi kakak lagi nanya ada temuan nggak? Nah ini saya kasih masukan supaya nanti kalau
Biar kakak bisa cerita panjang lebar lah nanti pas presentasi gitu. Oh iya. Kayak tentang Askon ini gimana sih pas apa dari awal sampai akhir, kayak awal gimana awalnya mau pakai, cuman mau pakai itu kan yang apa sih yang simulasi di website itu, apa sih namanya, Tinker ya, Tinkercad ya, apa sih itu ya. Hmm. Oh iya. Nah itu kayak tadi aja ntar alur ceritanya. Jadi mereka juga, oh iya dari awal kayak kakak nih udah bener-bener ngikutin dan ngerjain dari awal, terus ada berubah rencana dan lain-lain. Nah, kayak jadi seakan-akan seperti sangat involved di semuanya gitu loh. Oh iya, iya. Itu biar lebih percaya dirinya, apa lebih confidence lah dari ceritanya. Nah Hmm. lalu, nah tadi ini sekarang kakak mau nanya mana lagi? Ini teman-temannya udah cukup banyak ya kak ya tadi, atau mau tambah lagi dari Udahlah. yang cerita saya mau cerita si Kevin? Ini kemana udah jelasin belum ya? Ini sebenarnya kita ini cuman nambah-nambah teori gitu-gitu doang sih kak. Sebenarnya intinya yang pertama itu kan apa? Poin pertama apa? Coba lihat. Eksperimen sih. Poin pertama kan eksperimen senario. Ini kakak bisa baca lah ya. Ini ya eksperimen senario. The study was conducted in controlled laboratory setting. Karena kita yang punya alatnya kan ya kita yang bisa kontrol ya laboratory settingnya. Ah, The process ya coba kita analisis dulu. Kak, satu-satu biar nggak kelewat. Proses begin with data sampling which is determined by the transmitter. Jadi kita buat data samplingnya yaitu si Nana itu kan yang kita kirim lewat transmitter. Lalu saat datanya sudah kita tentukan, dia akan melalui encryption proses untuk memastikan data security during si transmission, during pengiriman data. Lalu encrypted data is then send itu the receiver. Setelah kita pastikan sudah terenkripsi, dikirim menuju ke receiver. Di receiver, si data ini didekripsi, di di inverse lah untuk mendapatkan original formnya supaya menjadi plain text lagi. Nah, lalu kita memberikan delay 1 second. The message is displayed on LCD screen. Additionally, the system calculates comparison the confusion and division values. Nah, ini jadi setelah dekripsi berhasil kan dia muncul tuh. Jadi kakak kirim Nana, di sana kan kirim lagi jadi Nana ya kan? Eh, lalu selain itu juga dia sistemnya kan munculin 67 bit itu tadi kan hasil dari kalkulasi si confusion division value-nya pakai siapa tadi namanya? Algoritma Avalanche. Nah, next, eh which are the key metrics for evaluating encryption? This process ensure thorough analysis of encryption and robustness impact data integrity. Sampai sini udah paham belum kak ini poin 4.1-nya? Yang penting kakak bisa ceritakan saja sih yang dari yang apa yang kakak tuliskan ini harusnya dia nggak detail-detail banget kali ya, nggak tahu ya. Oke, next. Ini times taken to process the encryption and decryption. Ini intinya cuma waktu yang ditentukan untuk enkripsi dan dekripsi. Ini salah satu poin yang diminta sama Pak Bogi. ah, ah. Nah, ini sebenarnya kalau mau cepet ya tulis aja encryption berapa detik, decryption berapa detik. Tapi kan ini kan tesis ya, udah kita tambah-tambahin lah. Ya ping di sini, tambah-tambahin kalimat panjang-panjangin lah, gitu. Ya intinya ya hasilnya berapa detik itu tinggal kakak masukin dari hasil itu. Itu di yang ada tulisan insert time itu dimasukin ya berapa detiknya kak? Yang mana? Itu yang ada tulisan insert time. Oh di sini. Nah, kak ini tolong dibaca lagi semuanya dari awal sampai akhir. Kakak harus bisa ceritain biar si dosen ini kagak curiga, oke? Mm-mm. Berarti aku masukin di sini kayak 1.300 sama di situ. Ya, ya benar. Vin ini 1300 ms kan ya, milisecond ya? Mm-mm. Mikro, Ya udah. mikrosecond. Itu mikro. Microsecond. Itu mikro. Nah, ya. Mikro Microsecond. atau milik? Mikro ya. eh Bukan, yang itu hasil fotonya itu kan mikrosecond kan. Jadi harus dikonversikan dulu ke mikrosecond. Itu bacanya apa lupa lah gitu yang di fotonya. Coba fotonya kurang jelas ya. Coba lihat. Dia bentuknya US gitu, lupa lagi namanya. Nano ya. Bentar screenshotin ya kayak. Ya cuman ya beda itu doang lah. Apa namanya? Satuan aja antara mikro atau mili. Pokoknya itu dimasukin ya. Insert times. Ya. Yang pertama kan taken through the process is only take around bla 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 to send the message through encryption process. Nah, yang pas enkripsi berapa detik, dekripsinya berapa detik itu dimasukin. Dah. Turun ke bawah. Nanti cara ngejelasinnya gimana ya maksudnya? Yang ini Udah. gambar. Cuman Nanti aku cuma masukin ngejawab ke doang berapa PPT. detik. Apa? Kita masukin ke PPT gitu. Jadi kayak gimana cara ngejelasin ininya?
Ini kan cuma dia cuma nanya ini enkripsi berapa detik, dekripsi berapa detik. Udah. Cuma ngasih tahu itu doang. Nah, itu kan yang ditanya. Hmm. Ini coba-coba cek lagi poinnya yang ditanya apa sama Bapak itu. Bener kan dia cuma nanya berapa detik kan? Iya sih times. Berapa lama? Ah, iya benar. Ya paling kalau kakak mau tambah research lagi kakak cari nih. Ini catat bisa catat ya kayak penting kakak bisa nambah. Ini juga nggak harus kayak gini. Kakak bisa ganti, kakak bisa tambah-tambahin supaya Hmm. alur ceritanya tuh dari awal sampai akhir sesuai sama yang kakak mau ceritain dan presentasiin. Jadi kakak lebih confidence. Lalu di Hmm. tadi itu kalau kakak mau ini kan udah ada nih hasilnya berapa detik enkripsi berapa detik dekripsi. Kakak cari aja pakai ChatGPT atau apa cari di paper rata-rata ya average algoritma lain lah untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Ya kakak bandingin aja sama ini. Ini ya cari ya algoritma yang lebih lama enkripsi dekripsinya. Jadi kakak bisa bilang kalau algoritma ini efisien gitu. Oke, Oh iya paham, paham. gitu. Oke, Hmm. next. Jadi kakak nanti bisa jika dibandingkan dengan algoritma A, B, C, D, E, maka ini bisa termasuk dibilang bla 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 lebih efisien gitu. Hmm. Nah, next. Nah, ini yang big annotation. Ini yang recordnya dinonton lagi aja, ditulis ulang lagi aja. Ini terlalu buku banget sih memang. Lalu pelajarin link Geeks for Geeks ini ya kak. Kakak harus paham big annotationnya baru bisa ini. Hmm. Intinya kuncinya karena ini kan masih presentasi bukan presentasi final kan ya? Iya masih ini progres gitu loh. Progresan kan. Nah Hmm. ya Final. ini bagus banget. Numpuk masih progresan, kakak bisa eh, ya kasih tahu aja kayak tadi. Jadi sepemahaman saya Pak, se- dari yang saya pahami dari big annotation ini, selama mau serumit apapun kompleksitasnya, selama konstantanya tetap, konstanta itu tidak dihitung, jadi dia tetap O pangkat N, gitulah. Yang Hmm. terlihatnya kayak intinya gitu, tapi kakak bisa susun sendiri lah itu kalimatnya. Mesti belajar big annotationnya juga. Oke, ini oke ya. Next, 4.4 enkripsi. Ini confusion and diffusion ini juga avalanche effect. Ini kakak bisa baca-baca paper tentang avalanche effect sih. Ini sih ya metode doang, metode pengujian ada rumusnya gitu. Berarti ada sangkut pautnya nggak sama yang codingannya? Ada. Balik ke codingan coba. Di avalanche test ini codingannya ada di paling bawah. Yang transmitter coba cek. Oh nggak ada di receiver berarti di receiver. Nah itu ada satu rumus fungsi namanya calculate avalanche effect Yang mana? Ini ya. itu. Iya itu rumusnya. Itu kakak coba kopas ke ChatGPT terus tolong jelaskan per baris. Ya Oh. tolong jelaskan per baris. Nah itu kalau mau lebih detailnya. Mhm. Pokoknya intinya dia mengecek nih ketika kita memodifikasi suatu bit data berapa berapa istilahnya kayak berapa bit yang tergeser gitu. Nah, itu kok teorinya udah saya masukin di bab 4 itu sih. Udah ya. Ya, cuman itu ya coba kakak baca, kakak bisa nggak nyambung-nyambungin kalimatnya gitu. Kalau misalkan disuruh presentasi dan ya Hmm. biar nyambung lah, biar make sense gitu. Kalau misalkan menurut kakak ini terlalu baku atau apa ya bisa diubah. Kalau males ya pakai ChatGPT, suruh dia kasih sumbernya tapi dan kakak kalau udah dikasih sumbernya kakak baca lagi dari sumber itu di bagian mana yang menyatakan